Halo fellow President, Secretary, Treasury, dan Membership Directors Lions Club. Selamat atas penempatan Anda sebagai pejabat Lions Club. Topik pembahasan Club Leadership Fundamental adalah bagian dari orientasi Anda sebagai PSTM. Semoga bermanfaat. Apa peran utama yang perlu dilakukan sebagai PSTM? Secara singkat ialah mewujudkan tujuan Lions Club melalui aktivitas pengabdian dengan senantiasa memenuhi kode etik Lions. Tujuan Lions Club meliputi segmen eksternal dan internal. Segmen eksternal yaitu antara lain melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan norma kehidupan sosial, melakukan bakti sosial, dan sebagainya. Sedangkan tujuan internal antara lain ialah mewujudkan persatuan anggota Lions Club, mengembangkan organisasi, membangun empati dan kesadaran untuk melakukan pengabdian, dan sebagainya. Seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan eksternal dan internal club harus dilakukan berdasarkan kode etik Lions Club. Pelanggaran terhadap kode etik Lions dapat menyebabkan kehilangan keanggotaan. Sebagai pejabat klub, PSTM perlu memahami perbedaan fundamental antara organisasi bisnis dan organisasi sosial seperti Lions Club. 4 perbedaan yang utama, yaitu pertama, sistem kerja dalam organisasi bisnis bersifat formal dan legal binding. Sedangkan dalam organisasi sosial lebih bersifat informal dan loose secara legal. Kedua, organisasi bisnis bertujuan profit, sedangkan organisasi sosial berasas non-profit. Ketiga, karyawan bisnis berstatus sebagai profesional atau menerima gaji, sedangkan organisasi sosial berstatus sukarela. Keempat, pimpinan organisasi bisnis memiliki positional power atau otoritas formal, sedangkan dalam organisasi sosial harus memimpin dengan menggunakan personal values. Personal values ialah nilai-nilai individu seperti kejujuran, kompetensi, perilaku, empati, dan sebagainya yang mampu membangun spirit kerja anggota. Kompetensi leadership PSTM yang kuat akan mampu membangun hubungan antara orang dengan baik. Agar sukses dalam memimpin klub, maka PSTM perlu dapat membangun kepercayaan dan hubungan personal dengan internal Lions Club, yaitu seluruh anggota dalam klub juga terhadap fellow Lion di klub lain dan distrik. Selain itu, juga membangun kepercayaan dan hubungan personal dengan pihak eksternal, yaitu masyarakat dan mitra kerja. Sukses setiap klub akan banyak ditentukan oleh kepercayaan dan hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder. Dasar pergaulan harus tetap mengacu pada koridor etika Lions Club. Kompetensi leadership PSTM perlu juga didukung dengan kompetensi manajerial. Bila leadership adalah kompetensi terkait dengan hubungan antar orang, maka manajerial ialah kompetensi terkait dengan aspek tata kelola organisasi. Setiap pejabat perlu melakukan kedua hal manajerial dan leadership dalam satu kesatuan dan tindakan. Contoh manajerial ialah melakukan tata kelola organisasi dan administrasi klub, menyusun program kerja, menyediakan sarana kegiatan klub, dan sebagainya. Contoh leadership ialah membangun inspirasi dan kreativitas anggota, membangun motivasi anggota, melakukan perubahan atau perbaikan, dan sebagainya. Jadi, esensi leadership PSTM dalam organisasi Lions Club ialah pertama, membangun hubungan antar anggota yang harmoni. Hal ini merupakan kegiatan internal yang sangat diperlukan agar dapat melakukan sasaran kedua, yaitu melaksanakan dan mengembangkan pengabdian
sesuai aspirasi dan passion anggota. Kedua hal ini perlu dilakukan sesuai butir ketiga, yaitu memimpin klub sejalan dengan tujuan dan kode etik Lions Club. Untuk membangun hubungan individu antar anggota dengan kuat, maka PSTM perlu menjalin dan membangun hubungan emosional antara anggota. Mengaplikasikan leadership yaitu melalui dan menggunakan aspek emosional dan rasional secara bersamaan. Aspek emosional merupakan aspek dominan dalam membangun hubungan antar orang, yang tentu saja harus berdasarkan rasional yang dapat diterima oleh pihak kedua dan pihak ketiga. Aspek emosional dibangun melalui kompetensi komunikasi dan personal values atau nilai individu yang dapat membangkitkan simpati dan kepercayaan secara individu. Salah satu faktor utama dalam membangun hubungan emosional ialah kualitas intrapersonal. Contoh intrapersonal ialah kejujuran, integritas, karakter, sikap mental, kedisiplinan, dan sebagainya, yaitu semua aspek yang terkait dengan nilai individu. Sebagai langkah awal untuk menggalang persatuan anggota dalam klub, maka PSTM perlu untuk membangun atmosfer dan hubungan harmoni dalam klub. Atmosfer harmoni berarti penyelenggaraan kegiatan klub dilakukan secara etikal, tidak ada konflik, dan satu sama lain bertindak saling menghormati. Untuk itu, perilaku PSTM dalam klub perlu melakukan 3 hal berikut. Pertama, perilaku rileks dan hangat dalam bergaul dengan menggunakan bahasa tubuh dan gesture yang bersahabat. Contohnya banyak senyum, informal, menyapa, dan sebagainya. Kedua, mendengar, menghormati pendapat orang lain, dan memberi apresiasi atas setiap kontribusi anggota. Ketiga, bersikap empati terhadap setiap anggota dan bertindak fair tanpa perbedaan. Bila PSTM telah berhasil membangun atmosfer klub yang harmoni dan kondusif, maka PSTM selanjutnya dapat membangun aktivitas anggota dalam melakukan pengabdian. Agar sebanyak mungkin anggota dapat aktif dalam setiap kegiatan, maka PSTM perlu melakukan 4 hal berikut. Pertama, pendekatan secara individu kepada setiap anggota. Kedua, melakukan komunikasi secara persuasif, bukan dengan cara direct order. Contoh, bila akan menempatkan seseorang anggota sebagai koordinator kegiatan baksos misalkan, maka lakukanlah pendekatan individu terlebih dahulu. Berikan penjelasan dan dapatkan komitmen dari anggota tersebut. Jangan dengan cara memvita kompli anggota saat rapat. Hal ini tidak etikal, karena anggota akan terperangkap dalam kondisi harus menerima dengan terpaksa. Ketiga, melibatkan anggota pada tugas tertentu sesuai passion. Keempat, memberikan penghargaan atas setiap kontribusi yang dilakukan anggota. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian para anggota klub, maka 2 hal yang perlu dibangun oleh PSTM terhadap para anggota ialah pertama, kesadaran sosial atau social awareness atau tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Kedua, membangun empati para anggota terhadap masalah sosial yang ada di sekitar kehidupan individu dengan memahami derita dan kondisi masyarakat sekitar. Kedua hal itu akan dapat membangkitkan komitmen anggota untuk melakukan kontribusi lebih besar pada kegiatan pengabdian sesuai moto Lions, yaitu We Serve.
Pada dasarnya, terdapat 5 tingkatan dalam melakukan kegiatan pengabdian oleh anggota Lions Club. Tingkat pertama yaitu melakukan kegiatan sosial dengan rasa terpaksa atau karena dipaksa oleh anggota yang lain. Tingkat kedua yaitu melakukan kegiatan sosial karena ada pamrih atau maksud tertentu untuk kepentingan pribadinya dalam berbagai bentuk. Tingkat ketiga yaitu di mana anggota melakukan kegiatan sosial secara tulus dan senang hati. Pengabdian dilakukan berdasarkan panggilan nuraninya yang berempati terhadap masalah sosial. Tingkat keempat yaitu anggota melakukan inisiatif kegiatan sosial dan rela berkorban dalam melaksanakan pengabdian secara penuh. Tingkat tertinggi, tingkat kelima, yaitu anggota memberikan dedikasi waktu full time dan tenaga secara penuh untuk pengabdian. Dengan tingkatan pengabdian ini, maka PSTM perlu untuk dapat mengidentifikasi tingkatan pengabdian pada setiap anggota klub. Yang selanjutnya, PSTM perlu berusaha untuk meningkatkan tingkat pengabdian anggota tersebut. Bagaimana PSTM dapat meningkatkan motivasi anggota dalam melakukan pengabdian? Secara natural, sadar atau tidak sadar, setiap orang senantiasa akan mempertimbangkan benefit yang diperolehnya. Yaitu ada istilah what's in it for me atau apa keuntungan saya sebagai Lions. Perlu dipahami motivasi di balik setiap anggota Lions bahwa setiap individu memiliki motivasi yang serupa. Kalau kita merujuk pada hukum Maslow, maka terdapat 5 tingkat motivasi pada setiap orang. Tingkat motivasi pertama yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar kehidupan. Dan tingkat motivasi kedua yaitu terpenuhinya safety atau rasa aman. Anggota Lions pada umumnya telah terpenuhi dengan tingkat pertama dan kedua. Tingkat motivasi ketiga ialah diperolehnya pengakuan sosial. Tingkat motivasi keempat ialah tercapainya kepuasan batin. Dan tingkat motivasi kelima yaitu terbentuknya aktualisasi diri. Nah, para anggota Lions pada umumnya memerlukan tingkat motivasi ketiga sampai dengan kelima. Maka dari itu, PSTM perlu mengarahkan benefit yang dapat diperoleh anggota sesuai dengan passion para anggota. Ilustrasi pada gambar ini menunjukkan bahwa PSTM perlu untuk memprakarsai dan mengawali aktivitas klub dengan memimpin setiap kegiatan dan menarik anggota untuk memberi kontribusinya. Para anggota diharapkan ikut mendorong setiap kegiatan. Bila PSTM berhasil membangun beberapa anggota untuk memiliki tingkat pengabdian 4 atau tingkat 5, di mana mereka menjalankan pengabdian sesuai passionnya, maka peran PSTM adalah sekedar mendorong dan mendukung program tersebut. Untuk menjaga kondisi harmoni dan peningkatan aktivitas anggota, harus diingat untuk senantiasa bertindak etikal. Bila PSTM bertindak tidak etikal, maka akan berpotensi menurun atau runtuhnya kepercayaan anggota dan kinerja klub. Contoh tindakan etikal yaitu menghargai pendapat anggota, melakukan komunikasi secara persuasif, melibatkan seluruh anggota secara fair, tidak membeda-bedakan, bergaul secara tulus, mengutamakan kepentingan klub. Sedangkan contoh tindakan tidak etikal yaitu merendahkan martabat anggota, berkata kasar, mengancam, hanya melibatkan anggota dalam kelompoknya saja,
munafik, melakukan fitnah, mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Beberapa tips atas gaya kepemimpinan atau leadership style PSTM dalam memimpin Lions Club yaitu: pertama, warm, senyum, sapa, ramah, dan semangat. Kedua, melakukan kegiatan secara tulus dan penuh toleransi. Ketiga, berperilaku suportif, akomodatif, dan empower anggota. Keempat, senantiasa melakukan komunikasi secara persuasif dan inspiratif. Kelima, senantiasa rendah hati. Demikian leadership fundamental untuk PSTM. Lakukan pengembangan diri agar dapat memimpin dengan mengaplikasikan leadership yang ethical secara konsisten. Semoga berhasil. Salam pengabdian.